Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Di mana tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, menggaris hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Dan tanah air mental adalah imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Insinyur Soekarno menegaskan Pancasila sebagai Weltanschauung, yaitu dasar falsafah sekaligus alat pemersatu bangsa dalam melawan penjajahan. Urgensinya sebagai dasar negara dapat dipahami melalui 2 pendekatan, institusional, yakni membangun negara berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi tercapainya tujuan nasional, dan sumber daya manusia, yaitu pelaksanaan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen oleh penyelenggara negara agar kebijakan selalu berpihak pada rakyat. Namun penerapannya masih jauh dari harapan,
terlihat dari diskriminasi agama, ketidakadilan karena perbedaan, bentrok antar suku, dan perlakuan tidak adil akibat faktor ras. Untuk mengatasi masalah bangsa, diperlukan pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dengan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar terhindar dari KKN. Dalam bisnis, Pancasila menjadi etika untuk mencegah liberalisme bebas, monopoli, dan monopsoni, sedangkan dalam organisasi dan politik menjadi pedoman berperilaku serta kebijakan. Jika nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, cita-cita para pendiri bangsa dapat terwujud. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu genetivus objektivus yang menempatkan Pancasila sebagai objek kajian filsafat lain, dan genetivus subjektivus yang menempatkannya sebagai subjek untuk mengkaji aliran-aliran filsafat lain. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memahami Pancasila secara utuh. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk memberikan pertanggungjawaban rasional terhadap sila-sila Pancasila, menjadikannya dasar operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka ruang dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi kerangka evaluasi terhadap seluruh kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara.